Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen semua ya, para pimpinan, Pak Wadarso, Pak Wadek 1, Pak Abu Bakar, mudah-mudahan sudah bisa muncul Pak Abu Bakar, Ibu Kaprodi, Ibu Elia, beserta Pak Lutfi, dan para dosen semua ya. Memang sebenarnya rapat ini cukup urgen ya. Saya sebetulnya dengan Pak Wadek tuh, aduh Pak Wadek ini informasinya cukup cepat. Bu Rektor ini cukup agresif ya. Beliau ingin membawa Unsika menjadi lebih baik, jadi punya misi yang jelas lah. Beliau mengatakan bahwa Unsika itu di Jawa Barat rankingnya itu ranking ke-24. Sedangkan negerinya itu hanya 5. Berarti Unsika itu masih di bawah PTS, 19 PTS. Padahal Unsika menjadi negeri. Nah, untuk itu maka beliau ingin memacu Unsika yaitu dengan meningkat nilainya bisa melejit minimal atau di Jawa Barat menjadi ke-6, karena ke-7, karena dia sama-sama PTN. Nah, itu arahan Bu Rektor kemarin di rapat internal. Dan yang kedua, masalah ini makanya untuk para dekan ini juga mungkin Pak Bas, hari ini kita akan menandatangani fakta integritas. Jadi para dekan ini dan ketua lembaga ditarget, diberi sekian program, diberi sekian indikator kinerja. Kalau tidak mampu melaksanakan, ya harus mau dimundurkan gitu. Jadi harus diperjanjian seperti itu. Kalau tidak mau, ya berarti tidak mampu. Nah, ini akan menjadi tekanannya cukup keras ya kepada para dekan, para ketua lembaga. Jadi ada target-target, jadi indikator-indikator yang harus dicapai. Nah, untuk itu maka saya juga selaku pimpinan di Fakultas Pertanian, dengan adanya itu ya bukan terpaksa, kami juga sesama ke fakultas, kepada wakil pimpinan, para dosen juga akan melaksanakan seperti itu. Target-target itu ya harus kita capai. Gitu. Kalau kita tidak mampu ya secara keseluruhan bukan pribadi dekan, tapi fakultas yang tidak mampu melaksanakan. Nah itulah makanya cukup keras itu, makanya saya sebenarnya ingin rapatnya di ruangan yang ini. Nah itu kondisi, makanya saya akan minta bantuan para dosen, khususnya para dosen semua yang muda, yang senior, untuk bekerja sama, minimal menerima tantangan ini. Ya. Satu tadi banyak penelitian, penelitian ya. Walaupun secara keuangan saya juga agak ragu, memang punya kurang sekian gitu. Yang sekarang kan waktu 4 mod dan dari sana, tapi kalau Pak minimal sudah punya motivasi yang tinggi. Nah itu jadi pertama nih ada Prodi, Bu Elia, tolong lah Bu Elia siap-siap dengan teman-teman dibantu nih. Mas Widi misalkan, siapa, Pak Wadiono yang senior, gabungan kita untuk merancang tadi kampus Merdeka Belajar. Nah, jadi juga, dan ini kompetisikan. Saya berharap teman-teman yang punya pengalaman di luar, Mas Widi, misalkan Mbak Lutfi atau Mbak Winda, Bu Syriah juga tolong digabung nanti, kemudian didampingi oleh para senior, Pak Wadiono, Pak Abu Bakar, Bu Us. Nah, coba kita merancang gimana menurut kita, carilah materi-materi gitu. Ya, kita mendapatkan konsep yang bagus, bahkan dikompetisikan. Kalau bagus kan Pak dapat luar biasa, satu prestasi yang luar biasa. Yang jadi hadir nih Pak, coba hadir begini ya. Suaranya kurang bagus. Tadi kan putus-putus suaranya. Iya, suaranya. Ya. Ada itu ya, yang kedua tadi penelitian sebenarnya kita sudah punya roadmap. Jadi teman-teman tinggal membuat saja roadmap yang ada, kita terima tantangan ini luar biasa. Kita pertanian jangan kalah, mudah-mudahan menjadi yang terbaik karena sebagaimana punya SDM kita lebih bagus saja dari yang lain. Yang selanjutnya tentang ini pertanian sendiri saya sudah tentang fakultas ya.
PBM ini sebetulnya Pak Wadek sama Pak Kaprodi sampai kapan kita perkuliahan ini untuk semester genap ini? Kapan itu saya tahu? Sampai 20 Mei, Pak. 20 Mei. 20 Mei kalau kuliah. 20 Mei kan separuh habis. Sekarang tanggal 23. Iya, awal Juni itu masuk sebetulnya sudah jadwal untuk UAS. Awal Juni ya Pak ya, Ibu ya? Iya, kalau melihat kalender akademik, awal Juni itu UAS. Awal Juni. Nah ini mohonlah Pak Kaprodi bersama Wadik 1 merancang jadwal UAS. Apa di awal Juni atau di pertengahan Juni, enggak. Walaupun dalam implementasinya silakan lurus, tapi minimal administrasi ada jadwal sehingga nanti ada pertanggungjawaban keuangan. Jadi kita akan merancangnya, merancang acara, merancang apa gitu. Silakan banget di awal Juni, mangga atau di pertengahan Juni kita uang. Kemudian selanjutnya mungkin di Juli masih ada semester pendek ini. Nah, itu kita dirancang sama siapa, benar-benar para mahasiswa menanyakan, Pak, ada semester pendek, dan mereka berharap ada, karena ingin memperbaiki nilai. Nah, ini juga silakanlah Pak Wadek, Pak Kaprodi merancang kira-kira semester pendek kapan, di Juli atau di Agustus, jika secara online tetap terlaksana. Dan juga informasi berikutnya adalah jurnal Agrotek Indonesia itu sudah terbit, bisa dilihat nanti GAI yang volume 5 itu nomor 1 sudah ada, Pak Wagiono sudah menerbitkan, dan saya sudah lihat sendiri, mangga dimanfaatkan. Mudah-mudahan juga nanti untuk terbitan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya juga tentang ini pendirian Prodi S2, ini juga sudah berjalan lancar. Kami sedang memproses, ada 5 dosen MKDU yang dimasukkan ke Prodi Agrotek. Tujuannya untuk meningkatkan rasio dosen dan juga S3 yang ada di Agrotek, yaitu Pak Sapei dan Ibu Elia, mungkin nanti akan menjadi dosen di Prodi S2. Nah ini sedang saya diproses di akademik, saya mau minta ke Pak Ishak, kita proses katanya, memindahkan yang ketiga itu dan memasukkan yang 5. Kalau juga sudah bekerjasama dengan UB mungkin komunikasi, nah mudah-mudahan ini dalam waktu Juni bisa berjalan lancar. Jadi kita S2 di tahun ini mudah-mudahan nih dalam proses. Mohon Pak Wan juga silakan untuk memberi. Bangga. Ya, bahwa intinya di sini kita bawa pertanian ditantang oleh rektor baru untuk melakukan penelitian, pengajaran ya. Program dan indikator kinerja. Begitu saya mohon dukungan kita bekerja bersama-sama. Ya walaupun nanti orang yang tidak dianggap misalkan segi jeleknya termampu ya termampu KB gitu, jangan marah ngukur. Kalau termampu ya sekresivitas pertanyaan tidak mampu menerima tantangan gitu. Karena kita bekerja bersama-sama gitu. Nah itu kebersamaan lah. Dan saya sudah laut monggo ini teman-teman saya pasrahkan mau digimanain segala kebijakan kenapa saya serahkan di dalam ini kan. Itu sementara dari saya. Karena yakin Pak Dasa dipandu berbicara satu persatu misalkan dari Singapura dulu, kemudian dari para pimpinan dulu. Jadi nanti tidak bergantian dan suaranya jadi lebih jelas. Pak Dasa silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ararso, punten bisa diulang lagi nggak ininya? Putus-putus, Iya. Pertanyaan putus-putus tadi. Oke. Baik, intinya tadi yang disampaikan Pak Muharram tentunya berkaitan dengan tantangan dari Ibu Rektor yang baru ya, terkait tentang peningkatan kualitas Unsika itu sendiri. Peningkatan kualitas Unsika tentunya berawal dari masing-masing fakultas. Dalam hal ini kita di Fakultas Pertanian yang ditantang yang pertama tentunya untuk memperbanyak penelitian dan PKM. Nah, untuk outputnya yang pertama itu saya lihat itu harus berupa jurnal
kemudian juga haki ya. Haki itu nanti difasilitasi juga ya, oleh beliau seperti itu. Kemudian penelitian-penelitian baik yang japungnya masih asisten ahli, kemudian lektor dan lektor kepala seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk menerima tantangan ini kita harus bergerak ya. Sebetulnya kita sudah bergerak ya di masing-masing rumpun ilmu berdasarkan apa namanya roadmap penelitian seperti itu, dan juga sebelumnya juga sudah dirancang di PKM juga sama ya, roadmap PKM juga sudah ada yang tentunya apa namanya berpegang kepada hasil penelitian itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk menerima tantangan ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mohon tanggapannya seperti apa. Berarti kan ini harus ada gerakan yang lebih cepat lagi seperti itu, sehingga harapannya yang disampaikan oleh Bu Rektor kita bisa langsung action seperti itu. Mangga ke Bapak dan Ibu mungkin ada tanggapan dulu. Pada sok. Mohon. Ya, untuk pengaturan kegiatan penelitian pengabdian, Pak Daso. Mohon. Jadi kalau bisa dikoordinasi oleh fakultas supaya jangan sampai ada dosen yang tidak meneliti gitu. Misalnya sekarang ada berapa proposal, ada 5 proposal, jumlah dosen berapa. Jangan sampai ada yang satu semester itu 2 penelitian. Mendingan kita bagi-bagi aja ke teman-teman yang lain. Tapi konsekuensinya dosen yang dilibatkan itu harus aktif gitu, memberikan masukan ke ketuanya, seperti itu, supaya semua dosen berpartisipasi dalam penelitian. Walaupun sekarang mungkin ada ide atau tidak ide, tapi ini akan selalu bergulir gitu. Jadi suatu waktu mungkin sekarang Pak Widi banyak ya idenya, tapi suatu waktu dia vakum, tapi diisi oleh yang lain gitu. Jadi saling, jadi setiap tahun itu minimal ada satu penelitian yang dilaksanakan oleh dosen. Itu Pak, masukannya Pak. Baik. Ayah Pak. Ya. Assalamualaikum. Bu Elia. Bukus. Bukus. Oh, mohon mangga. Untuk menindaklanjuti ketentuan rektor, fakultas, saya pikir fakultas buat saja standar minimal gitu ya yang harus kita kerjakan, dibagi saja. Gitu. Ini harus ada apa, ini harus ada apa, ini mengerjakan apa, begitu saja supaya jalan gitu. Kalau hanya dibahas, nanti berhenti lagi gitu. Bagaimana kalau fakultas yang buat pembagiannya, kemudian waktunya gitu. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu. Yang lain dulu. Saya mau ini. Halo? Ya. Mangga Ibu. Mungkin ini saja yang mengenai penelitian ya. Yang penelitian dulu. Jadi memang sebetulnya karena kita sudah punya roadmap yang jelas dan beberapa teman-teman itu sebetulnya sudah menyiapkan draft penelitian. Bahkan beberapa sudah melaksanakan meskipun sebetulnya belum ada kejelasan mengenai hibah penelitian di internal Unsika sendiri gitu. Jadi banyak sekarang itu malah dosen-dosen itu mengelola secara pribadi sambil menunggu sebetulnya kapan mulai dibukanya hibah penelitian di Unsika gitu ya, terutama yang di Unsika itu. Kalau misalnya melihat secara keilmuan kan ini kan ada runutannya sebetulnya ya, seperti misalnya ketika kita akan dihisab saat akreditasi, sebetulnya dosen itu kan harus meneliti yang sejalan dengan apa yang diajarkan gitu. Jadi kalaupun misalnya mau pembagian penelitian, maka itu harus melihat background dari dosen itu sendiri. Jadi jangan sampai penelitiannya pemuliaan, fokusnya di pemuliaan, tapi kemudian mengambil dosen misalnya tanah,
itu akan apa ya? Jadi jadinya nanti yang saya tahu gitu ya, yang saya tahu justru itu tidak akan diakui karena tidak sejalan dengan apa yang menjadi kapabilitas dia mengajar. Betul. Jadi ya mangga silahkan sebetulnya kalau misalnya pun mau ada pembagian penelitian, itu pertama yang harus diperhatikan tadi, kita tidak bisa kemudian membagi rata begitu saja, sehingga yang terpenting sebetulnya mau itu dosen dari berbagai bidang keilmuan itu minimal punya ide penelitian, idenya saja kemudian bisa dieksekusi oleh dosen-dosen yang mungkin seperti Pak Muharam kan waktunya terbatas ya untuk menulis proposal dan sebagainya, mangga bisa dibantu oleh Rika misalnya, atau Pak Bas bisa dibantu oleh Pak Romi misalnya, atau Pak Fauji yang memang sejalan dengan bidang keilmuan yang dimiliki itu. Jadi sebetulnya yang dari kami gitu ya, dosen terutama itu sebetulnya sekarang tuh sedang menunggu kepastian kapan hibah Unsika itu dibuka, minimal itu saja. Karena mahasiswa sekarang bahkan sudah ada beberapa yang UP, kemudian karena tidak ada kejelasan akhirnya dosen ya sudahlah jalan aja penelitian nanti gimana nanti gitu ya. Kalau misalnya begitu sudah dibuka nih pintunya, pendaftaran di Unsikanya baru mungkin akan dirembes dan nanya gitu. Jadi sebenarnya itu aja sih Pak Darso, kalau kita sih sebenarnya sudah banyak menjurus ya, tinggal mungkin nanti tinggal di list dosen-dosen yang memang belum dapat penelitian ataupun PKM itu. Terus mengenai UAS, betul, jadi sebetulnya kalau melihat kalender akademik itu setelah Lebaran, cuti bersama itu kan kalau misalnya melihat kalender itu sampai 1 Juni, jadi awal masuk 2 Juni itu sebetulnya sudah UAS. Diharapkan sebetulnya serempak 1 Unsika, tapi kita bisa melihat, jadi Bapak Ibu yang masih punya hutang materi itu bisa dimaksimalkan sampai sebelum libur Lebaran gitu. Meskipun ya kita tidak mudik dan lain sebagainya, ya mangga dimanfaatkan saja gitu ya. Jadi begitu masuk awal Juni itu kita sudah persiapan pelaksanaan UAS gitu. Dan kalau melihat situasi sih ya kemungkinan akan online gitu ya. Kalau melihat situasi, karena Kemendikbud sendiri kalau melihat perkembangannya itu baru akan membuka secara perlahan di bidang di dunia pendidikan itu di awal Juli gitu. Di pertengahan Juli itu baru mau membuka secara perlahan untuk bisa aktif lagi di kampus atau di sekolah. Itu saja sih kalau dari prodi, jadi memang harus dirancang seperti apa mekanismenya atau SOP-nya mengenai UAS, pelaksanaan UAS di semester genap ini. Mungkin nanti secara teknis akan dibagikan dan nanti saya mungkin dengan Pak Lutfi dan Pak Darso akan berkoordinasi terlebih dahulu. Mungkin itu saja. Baik, ya, baik, terima kasih Bu Alia. Betul ya. Jadi memang kita juga berpegang kepada di penelitian itu disiapkan juga ya, dan masing-masing